Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda solihah. Menjadi seorang ibu itu tentu harus pintar dalam mengatur waktu agar semuanya berjalan dengan lancar. Jangan sampai pekerjaan rumah justru membuat kita tidak memiliki waktu untuk mengawasi anak-anak kita. Misalnya, anak-anak kita menjadi kecanduan gadget. Nauzubillah ya. Yuk kita sama-sama bahas mengenai kecanduan gadget pada anak dan solusinya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya. Nah, di era sekarang, gadget bukan suatu hal yang asing. Semua kalangan mengakses gadget. Tapi sayangnya, kebanyakan orang tua sekarang itu menyalahgunakan gadget. Misalkan, ketika bunda akan mengerjakan sesuatu, pasti anak itu dikasih gadget. Betul gak tuh? Tak bahaya tah? Tentu bahaya ya bunda-bunda. Bagaimana jika anak kita kecanduan dengan gadget? Tahu gak bunda-bunda bagaimana ciri-ciri anak yang sudah kecanduan gadget? Nah, yang pertama, terpapar gadget lebih dari 2 jam. Dan ketika kita meminta untuk dia melepaskan gadgetnya, itu dia akan merasa susah untuk melepaskannya. Yang kedua, mudah marah, terutama ketika diminta untuk berhenti memainkannya. Yang ketiga, pembicaraannya hanya tentang soal gadget saja. Contohnya, misalkan kita ngobrol nih ya sama anak kita, yang ia bicarakan mengenai permainannya di gadget atau tentang sosial medianya. Selanjutnya yang keempat, sulit mengatur diri sendiri. Misalnya, anak itu akan tertidur sampai larut malam dan anak itu akan menjadi anak yang mageran. Yang kelima, mengabaikan lingkungan sekitar. Nah, ketika bunda-bunda melihat anak kita berperilaku seperti tadi, pasti bunda-bunda akan merasa bingung, marah, kesal, atau bahkan bunda-bunda tidak tahu apa yang harus bunda lakukan. Jadi, di sini peran kita ada 2 nih. Yang pertama, kita bisa mengantisipasi. Bagaimana mengantisipasinya? Kendali orang tua. Menegakkan aturan secara konsisten. Ketika sudah membuat aturan, penggunaan gadget harus dilengkapi dengan yang pertama, konten yang bisa diakses oleh anak-anak. Yang kedua, kapan anak bisa mengakses. Yang ketiga, berapa lama anak bisa mengakses. Nah, selain itu, kita juga harus terus mendampingi anak-anak kita ketika mengakses gadget, sehingga kita bisa memantau apa yang ia lakukan dengan gadgetnya. Jadi, kendali orang tua yang membuat antisipasi ini berhasil, yaitu dengan memberikan contoh langsung bagaimana penggunaan gadget secara tepat. Nah, bagaimana dengan anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget? Bunda-bunda bisa ambil peran yang kedua, yaitu memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita bisa melakukan atau membuat rencana untuk mengubah perilaku. Misalnya, dengan cara mengurangi anak-anak untuk memainkan gadget dengan mengalihkannya kepada aktivitas yang lebih interaktif dan membuat dia lebih senang. Tantangannya, kita sebagai orang tua harus bisa menciptakan suatu aktivitas yang dapat membuat anak-anak kita senang dan dapat menarik anggota keluarga yang lainnya. Nah, selain itu, bunda-bunda juga harus mendukung anak-anak yang akan melepaskan gadgetnya dalam masa-masa sulit dia melepaskannya. Dan jangan lupa, bunda bilang, bunda akan selalu ada untuk mereka. Kadang kita dihadapi oleh kesulitan, misalnya ketika kita mencoba melepaskan anak dari kecanduan gadgetnya, mereka menjadi marah dan kita memberikan gadgetnya lagi kepada mereka. Nah, hal ini yang membuat sulit adalah tidak konsisten dan ketahanan yang rendah menghadapi perilaku anak. Yuk bunda-bunda, sama-sama kita rubah
anak kita yang sudah kecanduan gadget untuk melepaskannya. Dan yang belum, yuk kita sama-sama antisipasi supaya anak-anak kita tidak kecanduan dengan gadgetnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.